Kami dari kelompok Maslow akan meresum video dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Nama saya Jumriyati. Nama saya Sri Handini. Nama saya Muhammad Farhan. Nama saya Herliana Mayanti. Yang pertama, apa artinya menjadi seorang ekonomi yang berpikir secara ekonomis? Dan di dalamnya itu ada dua. Yang pertama, ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dan yang kedua itu dua pertanyaan besar di dalam ekonomi. Ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berhubungan dengan pilihan kita sebagai individu, company, atau sebagai pembisnis. Jadi, ekonomi mikro itu berbicara tentang bagaimana kita sebagai masyarakat berusaha untuk menentukan pilihan kita sendiri. Sedangkan dalam ekonomi makro, berbicara tentang kinerja suatu perusahaan, the performance dari perusahaan, dari perekonomian tersebut. Bicara tentang mikroekonomi, keputusan individu dan company. Jadi, apa yang ingin diputuskan? Misalkan contoh, kita ingin membeli suatu barang. Kita harus memutuskan apa barang itu merupakan barang yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Terus misalnya dalam suatu perusahaan kita akan memproduksi barang tersebut. Apa yang akan kita produksi dan berapa banyak barang tersebut yang akan kita produksi. Jadi, jika seluruh keputusan ini dibuat di dalam sebuah ekonomi, maka seluruh kinerja itu masuk ke dalam yang namanya makroekonomi. Makanya jika berbicara tentang makroekonomi, kita seringkali mendengar tentang kata agregat, diagregasi atau dijumlahkan. Muncul pertanyaan yang ilmu ekonomi itu mengagregatnya, yaitu pertanyaan bagaimana keputusan tersebut dipilih untuk dijadikan sebagai apa, bagaimana, dan untuk siapa barang atau jasa itu diproduksi. Perlu kita ingat bahwa ilmu ekonomi adalah berbicara tentang bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhannya setiap hari dengan pilihan mereka masing-masing. Keputusan ini akan menyebabkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak yang akan kita produksi dan bagaimana dan untuk siapa barang atau jasa itu yang akan kita produksi nanti. Keputusan ini memberikan signal kepada perusahaan mengenai apa yang ingin diproduksi perusahaan tersebut sesuai dengan keinginan konsumen. Jika berbicara tentang how dan for whom, kedua ini akan berhubungan dengan faktor-faktor produksi. Jadi, dalam ilmu ekonomi, jika kita sudah menentukan sebuah pilihan, maka kita harus memerlukan faktor-faktor produksi. Apa aja sih faktor-faktor produksi itu? Yang pertama itu ada lokasi. Jadi kita harus menentukan lokasinya itu di mana dan itu strategis atau enggak. Terus yang kedua ada tenaga kerja. Jika kita sudah mempunyai lokasi tapi kita tidak mempunyai tenaga kerja, maka itu juga akan percuma. Dan yang ketiga itu ada modal. Jika kita sudah memiliki lokasi, tenaga kerja, jika tidak ada modal, maka itu juga akan menjadi percuma. Dan yang keempat itu adalah entrepreneurship. Entrepreneurship ini yang bekerja sebagai dia yang menghasilkan apa dan bagaimana cara dia menghasilkan barang tersebut. Dan itu adalah pekerjaan seorang entrepreneur. Dalam ilmu ekonomi, tadi disebutkan adanya mikroekonomi, di mana mikroekonomi ini akan membahas tentang bagaimana konsumen membuat keputusan dan bisnis meresponnya yang kemudian akan dikenal dengan mekanisme pasar. Kemudian pertanyaan kedua dalam ilmu ekonomi yaitu apakah dalam pengambilan keputusan self-interest atau kepentingan pribadi baik bagi lingkungan sekitar atau tidak. Self-interest itu sendiri adalah suatu prinsip yang diterapkan oleh suatu individu yang dalam hal ini tidak memerhatikan kerugiannya dan hanya memerhatikan keuntungannya. Contohnya seperti penebangan pohon jati pada suatu hutan. Ya, penebangan tersebut tidak diketahui masyarakat sekitar tanpa seizin pemerintah dan tanpa melakukan reboisasi. Maka dalam hal ini pihak yang memproduksi kursi atau meja tersebut termasuk self-interest karena mereka mendapatkan keuntungan dengan menjual bahan-bahan yang sudah diproduksi tadi, tetapi kerugiannya ditanggung oleh masyarakat sekitar yang akan berdampak pada tanah longsor, banjir, dan lain-lainnya.
Lalu apakah dengan self-interest masyarakat mendapatkan keuntungan yang sama? Tentu saja tidak. Lalu harus ada keseimbangan antara efisiensi dengan self-interest, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Adanya gagasan yang menyatakan kepentingan sosial membutuhkan pembagian yang adil harus dipegang erat oleh masyarakat. Pembagian yang adil atau fair shares tidak akan terlaksana atau terwujud jika manusia dan individu yang lainnya tidak menerapkan ilmu ekonomi sebagai dasar. Akibatnya, masih banyak manusia yang akan membanding-bandingkan antara benefit dengan cost. Pembagian yang adil atau fair shares bertujuan untuk menjalankan yang seharusnya menjadi hak dan meninggalkan sisanya untuk orang lain. Dengan begitu, individu mendapatkan pembagian yang adil. Ekonomi ada 4 prinsip dan bagaimana orang membuat keputusan. Prinsip yang pertama, orang menghadapi kompromi. Prinsip yang kedua, biaya sesuatu adalah apa yang telah Anda berikan untuk mendapatkannya. Prinsip yang ketiga, orang-orang rasional berpikir pada batasnya. Prinsip yang keempat, orang-orang merespon insentif. Ekonomi membandingkan benefit dengan cost-nya, dan ilmu ekonomi itu berasumsi manusia itu bertindak berdasarkan intensifnya. Sesuatu yang sedang dibahas saat ini tentang price. Jadi price itu adalah indikator yang dijadikan intensif. Dengan adanya price, orang bisa menentukan membeli atau tidak membeli. Produsen bisa menentukan untuk memproduksi atau tidak memproduksi, dan inilah yang kemudian menyebabkan keputusan mengenai what, how much, and for whom semua terjawab. Ilmu ekonomi nanti kita akan belajar tentang price dan market dapat membuat keputusan seperti invisible factor. Disinilah muncul antara market dengan pemerintahan. Mengapa kita banyak membicarakan tentang cost? Karena banyak biaya yang dikeluarkan untuk membangun SDM, salah satunya adalah screening. Ekonomi kita akan mempelajari tentang bagaimana memproduksi dan bagaimana mekanisme pasar, sehingga kita berbicara tentang data. Data itu ada data harga, data jumlah, data cost atau biaya. Jika Anda ingin menjadi ekonom yang baik, maka harus bisa berpikir kritis, analitis, dan memiliki kemampuan kuantitatif dan juga bisa menulisnya. Standar awalnya adalah what are you going to do? Adalah pertanyaan di dalam ilmu ekonomi yang menjawab mengenai pilihan saya harus apa. Choice itu berdasarkan karena kita harus memilih karena ada scarcity. Dan scarcity atau kelangkaan itu entah waktu, entah distorsi menyebabkan kalian harus membuat keputusan. Keputusan itu bisa individual, bisa company. Semua entitas menghadapi pilihan, semuanya bergerak berdasarkan insentif, semua dianggap rasional. Dan kita bicara tentang market mechanism invisible hand yang menggambarkan bagaimana pilihan itu dibuat. Tapi market tidak membuat atau tidak menyelesaikan semua masalah. Dan pada saat itu, government masuk. Saya berharap kalian akan menemukan excitement dalam mempelajari ilmu ekonomi. Karena ilmu ekonomi adalah ilmu yang luar biasa. Kalian akan hadapi setiap hari. Walaupun kalian nantinya tidak akan menjadi ekonom, at least kalau kalian tahu the basic economic principle, your life is gonna be more interesting. Karena kalian bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat, dan kalian juga bisa menganalisis apa yang orang lain tidak analisis. Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang membuat pilihan terbaik yang optimal dan efisien berdasarkan keterbatasan yang ada. Sekian resumen video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.